warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama yaitu contoh pelanggaran pada sila pertama. Nah, di sini di PPT ini saya menyertakan berita, yaitu di mana beritanya itu berisi tentang pengeboman bunuh diri yang menargetkan tempat ibadah di Surabaya pada Mei 2018 oleh kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah. Nah, di sini mencerminkan bahwa pelanggaran pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang seharusnya pada sila pertama ini memiliki nilai kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda, dan memberikan kebebasan serta jaminan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tanpa paksaan. Meskipun ada perbedaan keyakinan, seluruh warga negara Indonesia tetap bersatu dan mengutamakan persatuan dalam kerangka negara yang berketuhanan. Nah, pada kasus ini, pelaku yang melakukan tindakan ini tidak mencerminkan bahwa mereka mengamalkan kandungan isi dari sila pertama, di mana mereka melakukan tindakan intoleransi dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran pada sila kedua. Salah satu contoh pelanggaran pada sila kedua ini yaitu tindakan bullying. Sayangnya tindakan bullying ini masih terjadi di banyak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik mulai dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Nah, pelaku bullying ini tidak mencerminkan bahwa mereka yang melakukan bullying ini tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mereka yang melakukan aksi bullying ini tidak menerapkan budi pekerti yang luhur dan tidak bermoral yang baik, sehingga merugikan orang-orang atau korban yang mengalami tindakan mereka itu. Itu contoh pelanggaran pada sila ketiga. Salah satu contoh pelanggaran pada sila ketiga ini yaitu tindakan kelompok bersenjata Papua yang biasa disebut OPM. Tindakan mereka ini sudah lama mereka lakukan dan tidak banyak pula korban jiwa yang berjatuhan karena aksi-aksi mereka. Tindakan OPM yang berjuang untuk memisahkan diri dari negara Republik Indonesia ini secara langsung mengancam keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Ini adalah bentuk separatisme yang bertentangan dengan nilai fundamental persatuan Indonesia. Mereka merusak kerukunan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara, khususnya di wilayah Papua, serta memicu perpecahan antar warga negara. Nah, seharusnya nilai pada sila ketiga ini mengamanatkan untuk menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, aksi mereka ini tidak mencerminkan pada nilai persatuan Indonesia pada sila ketiga. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran pada sila keempat. Salah satu contoh pelanggaran pada sila keempat ini yaitu suara rakyat yang dibatasi. Sila keempat ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat dengan semangat kekeluargaan. Nah, sayangnya masih banyak pejabat-pejabat di Indonesia ini yang suka membungkam suara-suara rakyat. Banyak sekali pejabat-pejabat di Indonesia ini yang masih anti kritik, sehingga tidak banyak juga para pejabat ini membungkam suara-suara rakyat yang ingin berpendapat atau mengeluarkan hak suara mereka. Jika rakyat tidak bebas berpendapat, berarti suara rakyat dimatikan. Pemerintah akan kehilangan sifat kerakyatan dan berpotensi menjadi otoriter. Dengan demikian, mengurangi kebebasan berpendapat sama artinya
dengan mengkhianati prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh sila keempat pada Pancasila. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran pada sila kelima. Salah satu contoh pelanggaran pada sila kelima ini yaitu tindakan korupsi. Sayangnya masih banyak pejabat-pejabat di Indonesia yang menyalahgunakan kekuasaan mereka, sehingga tindakan korupsi ini adalah contoh pelanggaran paling fundamental terhadap sila kelima Pancasila. Dari kekayaan alam yang dipunya Indonesia ini, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara yang memiliki rakyat yang sejahtera. Sayangnya, rakyat di Indonesia ini masih banyak banget yang belum sejahtera dalam kehidupan mereka. Karena ulah-ulah para pejabat yang main kotor secara diam-diam atas kekuasaan yang mereka miliki, sehingga banyak rakyat Indonesia yang masih belum sejahtera. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.